Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan. Nomor induk mahasiswa 105170492, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Syariah, jurusan Ilmu Pemerintahan, semester 6 Lokal C. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada ujian akhir semester dengan mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan. Baiklah, jawaban nomor 1. Menurut pasal 1 angka 22 Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang-barang yang nyatanya dan pastinya jumlah sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun tidak sengaja. Adapun contoh-contoh perbuatannya, yang pertama, terdapat pengadaan barang-barang dengan harga-harga yang tidak wajar karena jauh di atas harga pasar, sehingga dapat merugikan keuangan negara sebesar selisih harga pembelian dengan harga pasar atau dengan harga yang tidak wajar. Yang kedua, kerugian negara dapat terjadi kalau aset negara berkurang karena dijual dengan harga yang murah atau dihibahkan kepada pihak lain atau ditukar dengan pihak swasta atau perorangan. Yang ketiga, terdapat transaksi yang memperbesar utang negara secara tidak wajar sehingga dapat dikatakan juga merugikan keuangan negara karena kewajiban negara untuk membayar utang semakin besar. Adapun yang keempat, harga pengadaan barang dan jasa wajar tetapi tidak sesuai dengan spesifikasi barang dan jasa yang dipersyaratkan. Kalau harga barang pengadaan jasa murah tetapi kualitas barang dan jasa kurang baik, maka dapat dikatakan juga merugikan keuangan negara. Jawaban nomor 2, yaitu perbuatan seperti itu seharusnya tidak terjadi karena suatu perbuatan yang melanggar hukum yang bisa menyebabkan kerugian negara. Bagaimana menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 2004, kerugian negara ataupun daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pastinya jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun tidak sengaja. Hal seperti ini tidak lazim lagi terjadi, terutama di negara kita, di Indonesia. Sangat banyak sekali oknum-oknum yang melakukan perbuatan yang menyebabkan kerugian negara. Seharusnya DPR tidak melakukan perbuatan tersebut, di mana yang kita ketahui DPR adalah wakil rakyat, haruslah mengawasi jalannya anggaran tersebut, bukan malah melakukan penyelewengan. Sikap yang dilakukan oleh Gubernur Jakarta itu sangatlah tepat dengan melaporkan ke pihak terkait atas apa yang dilakukan oleh oknum DPR dan memberi sanksi bagi oknum yang terbukti bersalah. Itu suatu keputusan yang tepat. Akan tetapi hal seperti itu harus dijadikan pelajaran baik bagi kepala daerah yang sekarang maupun seterusnya, agar tidak terjadinya penyalahgunaan anggaran ataupun penyalahgunaan jabatan. Dan pemerintah haruslah memperketatkan lagi jalannya anggaran tersebut agar perbuatan seperti itu tidak terulang lagi, sehingga terwujudnya tata pemerintahan yang bersih, bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Baiklah, jawaban nomor 3, yaitu jika sebagai kepala pemerintahan saya akan menggunakan anggaran tersebut semaksimal mungkin agar penanganan COVID-19 bisa teratasi dan ditangani dengan baik. Anggaran tersebut akan dipergunakan sebaik mungkin seperti memberi bantuan kepada masyarakat yang terkena dari dampak virus corona atau COVID-19 dan mengawasi jalannya anggaran sehingga benar-benar sampai ke tangan masyarakat supaya tidak terjadinya penyimpangan anggaran. Selain itu, saya akan turun langsung ke lapangan agar mengetahui keadaan masyarakat, apa saja yang diperlukan masyarakat selama pandemi, sehingga anggaran benar-benar dipergunakan dengan baik dan akan memastikan sendiri bahwa setiap daerah mendapat anggaran
sehingga merata, dan menghimbau masyarakat agar menuruti protokol pemerintah agar penanganan COVID-19 bisa teratasi dengan cepat. Selain itu, meminta masyarakat sama-sama mengawasi anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk penanganan COVID-19. Jika terdapat di lapangan ada oknum yang memanfaatkan situasi atau penyalahgunaan anggaran demi kepentingan sendiri ataupun kepentingan keluarga, harap dilaporkan ke pihak terkait agar diberi sanksi seberat mungkin supaya ada efek jerahnya dan bisa dijadikan contoh bagi yang lain bahawa perbuatan tersebut tidak pantas untuk dicontohkan. Baiklah, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada benarnya, itu datangnya dari Allah. Jika ada salahnya, itu datangnya dari hamba Allah yang dhaif ini. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.